nilainya 224. Apa itu sudah disiapkan untuk agenda pemiluan ke depan? Sudah rasional kira-kira Pak dengan nilai itu? Sebenarnya bukan 224. 224 itu dengan kepolisian, dengan Bawaslu, dengan TNI, dengan KPU. Itu 224 itu 40% dari dari 4 komponen yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Itu 40% dari sana. Kalau untuk KPU sendiri Pak berapa? 224 itu 150 lebih ya. Sudah ideal Ya, itu Pak? totalnya. Ya, seperti itu hitungan perencanaan yang kita sudah buat bersama pemerintah. total anggaran Pak. Total anggaran 387. Kalau ada hal yang sifatnya penting untuk menopang kegiatan yang lain yang belum dibicarakan di sana, kan ada pasal adendum, ada klausul terkait dengan adendum, dan pemerintah daerah sangat membuka itu, dan kami makanya kami menyepakati hari ini harus kita segerakan NPHD provinsi biar ini bisa menjadi trigger juga untuk teman-teman di kabupaten kota. Iya Pak. Kalau 387 itu Pak, asumsinya berapa pasangan calon Pak? Itu 4 calon, 1 independen. Itu di gubernur. Iya, untuk gubernur. Asumsinya 4 jadi 387. Anggaran keamanan Pak. Nanti tanyakan sama kepolisian kalau terkait dengan anggaran keamanan. Bu Ana, kalau dari Pak, Bu Ana dapatkan dari ini? Kami total dari 173 miliar. Jadi kalau 40% mungkin sekitar 50-an. 50. Sudah ideal kalau itu? Angkanya sudah pas. Jadi kami tidak ada penambahan karena memang semua, kalau Bawaslu kan tidak ada operasional teknis ya. Semua lebih pada penguatan partisipasi pengawasan dari aspek itu. Jadi lebih pada penguatan kapasitas penyelenggara pemilu. Tapi angka itu sudah dikonsultasikan sebelumnya dengan Saya kira sudah dirasionalisasi angka itu dan kami menerima dengan anggapan bahwa kecuali terjadi perubahan angka karena ada perubahan TPS ya, penambahan TPS berarti ada penambahan petugas pengawas TPS di lapangan. Tapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari akumulasi anggaran tersebut. Bu Ana, KPU minta terbaru, kalau Bawaslu sendiri bagaimana? Ya. Minta terbaru juga? Saya akan selalu menghadap kepada PPJ untuk meminta perbaikan kualitas kantor. Setelah kemarin di penetapan APBD perubahan keseluruhan terkait dengan anggaran untuk nantinya pilkada sebesar 40% dari APBD kita sudah sepakati dan kita sudah menandatangani antara DPR dan gubernur. Jadi tentunya harapan kita semua penyelenggara dapat memaksimalkan anggaran ini dan insya Allah nantinya kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulawesi Selatan lebih baik ke depannya. Terakhir saya ya. NPHD. Begitu Pak Ketua. Tadi saya dapat juara 1 ternyata Pak. Yang lain itu masih berita acara. Siap. Tepuk tangan juara 1 dong. Juara 1. Dari 38 provinsi baru Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah tanda tangan. Baru. Oh iya, NPHD baru sudah kita. Jadi nomor 1. Memang kita spesialis nomor 1. Jadi yang kedua, kita bukan hanya mau sekedar nomor 1. Kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan harus pemilu. Kau bayangkan coba kalau tahun depan tidak terjadi pilkada. Kan akan transisi demokrasi terus, masa PJ terus. Per 1 Januari 2025, seluruh kepala daerah yang hasil 2024 itu berakhir 31 Desember 2024. Jadi 1 Januari 2025 kosong semua. 514 kabupaten kota, 38 provinsi, jadi 545 daerah itu kosong kepala daerahnya semua. Mau jadi negara PJ kita, PJ semua. Ya enak-enak aja seperti PJ seperti saya ini. Tapi kita kan mau memperbaiki sistem negara. Jadi transisi ini harus kita selesaikan di 2024. Nah caranya menyelesaikan ya harus ada pilkada, selesai pemilu. Nah bagaimana pemilu kalau tidak ada uangnya? Undang-undang perintahkan uangnya PBD. Nggak ada terjemahan lain. Jadi kalau tidak ada yang nggak mengerti ini juga, nanti sudah bawa ke sini, nanti saya kasih pengertian. Pak Gubernur, daerah apa saja yang ada indikasi ada 2 daerah yang menjadi masukan kawan-kawan, mungkin Enrekang ya. Enrekang dan apa? Dan Namsidrap tidak salah. Nanti laporan KPU nanti mereka sedang menyusun. Tapi kalau tidak menyusun nanti kami yang susunkan. Deadline-nya ada Pak? Ya. Deadline-nya untuk daerah supaya Ya, mengalokasikan. udah perintahnya kan udah jelas itu surat Menteri Dalam Negeri dari tanggal 24 Januari. Bukan kata saya loh. 40% tahun ini. Nah deadline-nya apa? Ikuti tahapan pembahasan anggaran.
Kan ada tahapan penggasan anggaran 2003, tahapannya di mana, tata kelola anggaran 2024 di mana, ikuti itu undang-undang. Apa enggak? Berarti kalau tidak melaksanakan berarti daerahnya tidak tunduk pada undang-undang. Pemerintahan daerah itu dijalankan berdasarkan undang-undang. Kalau tidak berarti dia melanggar hukum negara. Udah gitu aja. APBD perubahannya tidak akan ditekan kalau nggak ada. Tidak akan saya tekan, dan APBD tahun 2004-nya juga tidak akan saya tanda tangani. Semua tidak akan saya tanda tangani. Lah bagaimana ini hukum negara? Bayangkan coba kalau dibiarkan yang melanggar hukum negara dibiarkan. Jadi apa negara ini? Kan gitu aja. Sanksinya Pak untuk dana hibah diberikan Iya, kan itu terlalu sederhana hukumannya itu kalau sanksi. Di Undang-Undang 23 sudah ada sanksi-sanksi yang diatur kepada pemerintah daerah. Itu sampai pemerintahan bisa kok. Gitu. Baca Undang-Undang Pemda itu. Ya saya ikut menyusun Undang-Undang Pemda, jangan lupa. Iya. Kasih ya. Iya.